Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial pengisian IKI dan input aktivitas di TRK tahun 2022 ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui mungkin ya, bahwa di TRK itu harus mencantumkan link video hasil pemecahan masalah dan video bahan pembelajaran. Kenapa saya sebutkan untuk mencantumkan link? Karena video yang dibuat itu diuploadnya di YouTube, kemudian dari YouTube linknya dikopikan di TRK seperti itu, yaitu di laporan hasil pemecahan masalah dan video bahan pembelajaran seperti itu ya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa mengetahui lebih detail tentang pengisiannya, silahkan simak video ini sampai selesai ya Bapak Ibu. Dan jangan skip ya video ini supaya Bapak Ibu bisa tahu dari awal sampai akhir untuk tutorial pengisian IKI dan nanti input aktivitasnya seperti itu. Nah, kita langsung aja Bapak Ibu masuk ke kinerja.jabarprov.go.id ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu silakan masukkan username dan password yang Bapak Ibu miliki ya. Kemudian setelah itu login ya Bapak Ibu. Nah, setelah login Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada laporan SKP, kemudian review 360, kuesioner kinerja, kampanye kinerja, input SKP utama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik yang lapor SKP ya Bapak Ibu. Nanti ada 3 butir poin, yaitu IKI, target kinerja, input realisasi kinerja, input aktivitas ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu klik dulu yang IKI ya, karena yang pertama saya bahas yaitu tentang IKI. Apa itu IKI? Yaitu indikator kinerja individu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kita langsung aja klik laporan SKP ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan laporan SKP, maksudnya kemudian IKI nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu di atas itu ada terlihat bulan ya Bapak Ibu. Nah, karena ini disosialisasikan pada bulan 7 atau pada bulan Juli. Nah, di sini Bapak Ibu klik bulan 7. Nah, di sini bulan 7 khususnya untuk input aktivitas ya. Aktivitas sudah bisa dilakukan di bulan ini. Dan untuk video nanti bisa diupload di bulan Agustus ya Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi laporan yang bulan 7 seperti itu, yaitu bulan Juli ya. Seperti itu ya, bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Kita langsung aja kita lihat ke panduan pengisian pelaporan IKI ya. Sebelum Bapak Ibu pengisian IKI di TRK-nya ya, di sini ya seperti itu. Kita baca terlebih dahulu ini. Ini pemberitahu panduan ini, maksudnya pengisian pelaporan IKI ada di TRK masing-masing ya. Bapak Ibu pun bisa lihat di TRK masing-masing. Nah, di sini yang pertama itu file lapor yang dimasukkan merupakan hasil kegiatan yang dibuat sendiri oleh Bapak Ibu ya Bapak Ibu. File lapor yang dimasukkan pastikan sesuai dengan kategori butir IKI yang diminta dengan penamaan file. Yang ke satu itu untuk butir 1 penamaan file untuk pemecahan masalah, nama guru, nama sekolah, judul permasalahan, hashtag PK GTK Jabar ya. Nah, contohnya ini udah ada ya, Ajeng Hamdani ini contohnya ya. Ajeng Hamdani, strip SMA Negeri 20 Gunung Putri, masalah
kehadiran siswa hashtag PKGTK Jabar ya. Nah, nomor 2 itu untuk contohnya ya. Nomor 2, video yang dibuat dengan minimal waktu 2 sampai 17 menit ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan melebihi dari 2 sampai 17 menit ya. Jangan melebihi contoh 20 menit itu gak boleh ya, karena di sini waktunya sudah ditentukan ya, 2 sampai 17 menit. Kemudian untuk nomor 3, video hanya memuat skema pemecahan atau penanganan masalah dalam pembelajaran atau pengajaran pada siswa ya Bapak Ibu, tidak mencantumkan identitas dan foto peserta didik. Yang keempat, sebagai petunjuk pembuatan video atau laporan yang dibuat dapat memuat poin-poin berikut ya, yaitu jadi Bapak Ibu saat pembuatan video harus ada poin-poin ini ya yang dicantumkan di TRK, karena ini dari sananya ya, Bapak Ibu harus mengikuti ini. Jangan keluar dari poin-poin ini ya. Yang pertama itu deskripsi permasalahan yang dihadapi. Kemudian akar permasalahan, alternatif solusi ya, karena setiap permasalahan harus ada solusi ya. Kemudian hasil pemecahan masalah. Nah, setelah ada solusi itu bagaimana cara memecahkan masalahnya ya. Kemudian yang sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah. Itu untuk tata cara panduan untuk butir 1 ya, tata cara atau panduan penamaan file dan sebagainya untuk poin 1 atau butir 1. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke butir kedua ya, yaitu penamaan file untuk bahan pembelajaran ya, nama guru, nama mapel dan kelas, nama sekolah, judul materi ya Bapak Ibu. Hashtag PKGTK Jabar, contoh Ajeng Hamdani, SMA Negeri 20 Gunung Putri. Kemudian judul materinya apa, kemudian hashtag PKGTK Jabar ya. Kemudian nomor 2, video yang dibuat dengan minimal waktu 2 sampai 17 menit. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu dengan yang atas. Video laporan yang dibuat ya Bapak Ibu memuat bahan materi atau penyampaian materi pembelajaran ya kepada siswa. Yang keempat, sebagai petunjuk pembuatan video atau laporan yang dibuat dapat memuat poin-poin berikut ya, yaitu mata pelajaran, kelas atau semester, tema materi, inti materi atau penyampaian materi. Nah, di sini juga untuk poin-poinnya jangan terlepas dari poin yang sudah dicantumkan di sini ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung aja ke laporannya ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu simak dari poin 1 dan poin 2, otomatis Bapak Ibu sudah mengerti ya. Apabila ada yang kurang mengerti bisa menanyakan di kolom komentar saja ya, seperti itu. Nah, di sini sasaran strategis hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa ya. Nah, Bapak Ibu harus lapor. Maksudnya harus klik lapor di sini ya. Kemudian yang kedua pun nanti yang video bahan pembelajaran siswa sama klik lapor ya. Seperti itu. Nah, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini pemecahan masalah pembelajaran siswa ya. Untuk nilai target, kita lihat nilai target ini 1 aja ya. Bisa lebih juga, asalkan nilai target dan realisasi itu harus sama ya. Kalau di atas 2 berarti bawahnya 2, kalau atas 1 berarti 1, seperti itu. Kemudian kita lanjut scroll ke yang ini. Ini untuk video pembelajaran siswa, ini hasil pemecahan ya. Yang ini pun sama untuk video bahan pembelajaran siswa, nilai targetnya harus sama dengan realisasinya ya Bapak Ibu. Kemudian
masukkan data pendukung nanti ya. Data pendukung ini ya Bapak Ibu, data pendukung yaitu berbentuk dokumen atau PDF ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencantumkan pembahasan materi, kemudian dan materinya dicantumkan. Jadi Bapak Ibu buat di Word atau ya di Word, kemudian di PDF kan itu bisa ya. Asalkan harus ada data pendukungnya. Seperti itu ya, pendukung tentang apa? Yaitu video bahan pembelajaran siswa ya. Kalau yang ini, kalau yang hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa berarti pendukung dari hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu untuk data pendukungnya. Kemudian untuk yang ini dia ya data pendukungnya, diperjelas di sini. Klik di sini untuk upload attachment ya, file XLS atau dokumen atau PDF ya, udah disebutkan di sini ya. Nah, di sini tambah file, nanti Bapak Ibu masuk ke file yang Bapak Ibu simpan, contoh di data E. Nah, klik itu, nanti tinggal pilih open, nanti akan naik ke sini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk link YouTube. Nah, untuk link YouTube di sini ya Bapak Ibu, kenapa tadi harus upload di channel? Kenapa Bapak Ibu harus mempunyai channel masing-masing? Karena nanti yang dicantumkan di sini itu yang tadi durasi 2 sampai 17 menit ya videonya. Nah, linknya itu nanti dicantumkan di sini ya Bapak Ibu, di link YouTube. Nah, di sini untuk video yang diuploadkan di YouTube. Apa sih yang diuploadkan tadi? Yaitu hasil pemecahan masalah dan video bahan pembelajaran ya Bapak Ibu. Klik di sini untuk linknya ya, seperti itu. Kemudian kita langsung aja ke input aktivitas. Nah, di sini untuk masalah IKI sudah selesai ya Bapak Ibu. Kemudian nanti tinggal klik kirim ya. Seperti itu. Kemudian kita langsung ke input aktivitas. Nah, input aktivitas di sini ada contoh untuk ya. Nanti dulu ya, saya buka dulu di aplikasinya. Mohon maaf, kita lihat di aplikasinya ya Bapak Ibu di sini untuk yang aktivitas ya. Mohon maaf, ini sinyalnya agak jelek. Tetapi sebelum itu silakan bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe ya Bapak Ibu channel kami, silakan untuk di-subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang seputar pendidikan di channel kami ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga untuk selalu share video kami ke seluruh teman Bapak Ibu, supaya teman Bapak Ibu bisa mengetahui informasi-informasi terbaru dari channel kami ya Bapak Ibu. Seperti itu. Mohon maaf, ini sinyalnya jelek. Wah, tidak bisa dibuka, itu sinyalnya jelek. Jadi di sini untuk jenis pelaporan, kalau guru itu semua ya, bisa semua. Nah, untuk semua. Kemudian untuk pilihan jenis aktivitasnya itu Bapak Ibu bisa memilih merencanakan pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik. Itu terserah Bapak Ibu ya, per setiap harinya itu apa kegiatan Ibu. Nah, kalau klik semua itu ya, ini untuk guru. Kalau guru BK beda lagi. Untuk guru guru dengan tugas tambahan
Ini untuk wakasek dan wali kelas ya Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah, ini untuk kepala sekolah ya. Kemudian di sini untuk jenis aktivitasnya ini banyak sekali ya. Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini, membimbing atau melatih peserta didik, memimpin sekolah, memimpin pembelajaran, melaksanakan pembelajaran. Nah, nanti setelah Ibu pilih, contoh di sini memilih satu, merencanakan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan muncul untuk pelaporannya ya Bapak Ibu. Nah, pelaporannya di sini pilih salah satu saja ya. Contoh kalau Bapak Ibu menyusun soal ujian, nah berarti Bapak Ibu lapor, kemudian melaporkan tentang menyusun soal ujian. Nah, di sini ada waktunya 120 menit ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang harus diketahui juga oleh Bapak Ibu ya Bapak Ibu, bahwa untuk menginput ini dalam 1 tahun harus mencapai 9.000 menit ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu usahakan setiap hari melaporkan, bukan usahakan, ini wajib ya Bapak Ibu, nanti berhubungan dengan penilaian SKP. Nanti apabila Ibu tidak mengisi ini, takutnya nanti dinilai SKP-nya jadi jelek seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini, untuk penyampaian kali ini, yaitu tentang IKI dan input aktivitas. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh Bapak Ibu dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk yang ASN ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.